Radit menyambangi rumah orang tuanya karena ada berkas yang tertinggal di kamar. Widya mengatakan bahwa Ayana menginap dan belum keluar kamar. "Bukan urusanku, Ma. Terserah Mama kalau mau berteman dengan Ayana atau apapun," sahut Radit. "Kamu belum tahu Ayana diusir Pak Jatmiko karena membuat tuduhan palsu di kedai kopi milik suaminya Indah." Radit menggeleng. "Aku nggak peduli. Aku harus balik ke kantor." Widya hanya memandangi Radit yang berjalan ke arah pintu depan. Sepersekian detik kemudian Ayana keluar dari kamar. Ayana tersenyum sinis, tangannya mengusap perutnya yang buncit. Dia akan menggunakan anaknya supaya bisa memanfaatkan Radit. "Aku harus pergi ke rumah sakit. Jadwal kontrol rutin. Pulanglah," ucap Widya, ketus. Tidak menyisakan keramahan. "Iya, Ma. Jangan panggil aku Mama. Aku bukan mamamu, Ayana. Jangan datang jika tidak ada keperluan penting," kata Widya. "Pak Jatmiko memberitahu kalau kamu dan ibumu bukan lagi anggota keluarganya." Ayana meradang atas sikap Widya. Seperti biasa, dia tidak bisa mengontrol emosi. Menuduh Widya mata duitan. "Jaga bicaramu, Ayana. Aku hanya bersikap realistis. Di dunia ini, aku harus menjaga hubungan baik dengan seseorang yang bisa bermanfaat. Kau dan ibumu hanya semacam..." "Apa ya?" Widya memikirkan kata yang tepat. "Benalu." Ayana makin emosi. Sehingga Widya menyuruh sopir segera mengantar Ayana ke hotel. Di dalam perjalanan, perut Ayana melilit lapar. Sialan benar si Widya. Begitu di dalam kamar hotel, Ayana langsung menghabiskan sarapan milik Rike. Rike terpaksa memesan makanan lagi. Rike duduk di kursi, sedari malam mencoba menghubungi Melvi, teman yang menjaga tanah dan rumah. Rike meletakkan ponsel di pangkuan. Beberapa waktu lalu Melvi masih bisa dihubungi. Rike berusaha berpikiran positif. Nanti siang akan menelepon lagi. Radit memandangi foto Indah yang tersenyum lebar, membawa buket bunga yang cukup besar. Waktu itu mereka merayakan ulang tahun Indah yang ke-21 tahun. Lelaki berjas hitam itu makin terobsesi dengan mantan kekasihnya. Masih meyakini kalau Indah menikah Bayu demi tempat tinggal. Demi ada yang melindungi. Indah hanya memanfaatkan Bayu. "Permisi, Pak. Bu Ayana ingin bertemu," ucap sekretarisnya, yang berdiri di ambang pintu yang terbuka separuh. Radit mendecakkan lidah. "Suruh masuk." "Baik, Pak." Sepersekian detik kemudian, Ayana memasuki ruangan teramat percaya diri dengan ukiran senyum sumringah. "Ada apa?" tanya Radit ketus. Ayana yang siang itu memakai terusan longgar warna biru tua, menaruh amplop putih di meja. "Hasil tes DNA. Ini anakmu. Aku melakukannya demi anakku, demi mendapatkan haknya sebagai anak," kata Ayana. "Ah, kamu pasti tidak percaya. Bisa diulang lagi jika bayi kita lahir. Aku persilakan kamu yang melakukan tes DNA." Radit membuka amplop putih itu. Membaca dengan seksama hasil yang tertera. "Aku akan bertanggung jawab. Aku pastikan bayimu tidak kekurangan." Radit tersenyum sinis. Bukan hanya uang yang dibutuhkan anak, tapi juga kehadiran kedua orang tuanya, ucap Ayana. "Kamu harus menjenguk anakmu setiap 2 mingguan sekali." "Ayana, kamu berlebihan. Kalau tidak mau, aku yang akan membawa anak kita ke rumahmu. Hanya itu yang ingin ku sampaikan." Ayana keluar ruangan dengan langkah percaya diri. Radit meremat kertas, rahangnya mengeras. Dia mau bertanggung jawab secara finansial, bukan secara emosional yang penuh perasaan. Dari kantor Radit, Ayana menuju kediaman Jatmiko.
mengambil ponsel yang disita. Selama 3 hari dia terpaksa menggunakan ponsel dan nomor baru. Jatmiko sialan, rutuk Ayana. Kenapa Jatmiko tidak menyuruh orang mengantar ponselnya? Ayana menyuruh sopir taksi menunggu, sementara dirinya turun dari mobil. Ayana berjalan menuju teras rumah. Mulutnya menggerutu terus-menerus. Ternyata bukan Jatmiko yang menunggu tapi asisten rumah tangga. Ayana menyambar kasar ponselnya. "Bilang ke majikanmu, semoga hidupnya sengsara," ucap Ayana. Sudah tua banyak tingkah. Ayana yang memakai heels walaupun sedang hamil, berjalan cepat menuju taksi yang menunggu. Karena kurang hati-hati, Ayana terbelit kakinya sendiri sehingga terjatuh menelungkup di paving block. "Arg, tolong. Sakit." Ayana tidak mampu berdiri, memegangi perutnya yang terasa sakit. Penjaga rumah dan sopir taksi berlari mendekati Ayana. Keduanya panik karena melihat darah yang mengalir di lutut. "Telepon ambulans," ucap si sopir taksi. Ayana masih memegangi perutnya. Tidak menyadari darah merembes dari area intimnya. Astuti terbaring di tempat tidur, sudah 2 hari dia sakit. Demamnya sudah turun tapi pusing di kepala masih awet. Tubuhnya juga terasa lemah. Selama 2 hari, dia meminta bantuan tetangga membeli makanan dan obat di apotek. Astuti ingin periksa ke dokter, tetapi tubuhnya lemah sehingga tidak mampu berjalan jauh. Ke kamar mandi saja dia sempat terjatuh. Matanya yang kuyu memandangi jendela. Astuti merasa sendirian di dunia, saudaranya tidak datang menjenguk padahal tinggal satu kota. Hanya bertanya kabar lewat pesan dan hanya mengirim paket buah-buahan. Astuti mencoba menghubungi Harsa. Pesan yang dikirim hanya centang 1. Astuti menghela napas berat, beralih menelepon Indah. "Halo, Bu Astuti yang terhormat. Aku ini mamamu, Indah. Bukan mamaku semenjak aku diusir saat hamil. Mama sakit, Indah. Jangan berbohong, Bu Astuti. Aku tidak percaya. Oh, kalau sakit minum obat dan istirahat. Indah, mama beneran sakit. Kasih tahu Radit saja. Siapa tahu dia mau menemani Bu Astuti. Siapa tahu datang menjenguk dan membawakan uang." "Halo, Indah. Indah." Teriak Astuti marah karena sambungan telepon seluler dimatikan sepihak. Napas Astuti tersengal, mendadak terbatuk-batuk. Astuti meraih botol air mineral, karena tangannya lemas botol plastik itu jatuh di lantai. Airnya tumpah. Astuti mendadak merasa sendirian, kesepian serta kesakitan. Tidak ada yang peduli bahkan putri kandungnya sendiri. "Dasar anak durhaka," gumamnya. Indah mendengkus, menatap layar ponsel yang mulai menghitam. Apalagi drama yang dimainkan sang mama. Semoga saja tidak ada masalah dan masalah lagi. Indah hanya ingin menikmati kehidupan sehari-hari bersama suami dan anaknya. "Tante Indah." Benny menarik kaus Indah. Dedek kalah kentut. Bau. Indah tersadar dari lamunannya, mengusap puncak kepala Benny. "Tutup hidungnya kalau bau," katanya, lantas mengambil nampan di meja. Sebelum menerima telepon Indah sedang membuat es jeruk. Dibawanya 3 gelas es jeruk ke teras belakang. Murtia duduk memangku kala yang pipinya makin tembem. Kok bisa ya nurun lesung pipinya? "Kamu tuh kalau gede pasti mirip Papa Bayu." Murtia mentowel pelan pipi Kala. Si bayi tersenyum lebar. "Tuh kan pamer dimpel lagi. Minum, Mbak." Indah menaruh nampan di lantai. Duduk-duduk di belakang lebih. Bab 48 Benci dan Rindu. Klaim. Nyaman ketimbang di teras depan. Jadi tontonan orang yang lewat. Nggak kepikiran buat taman di belakang gitu.
Atau kebun kayak sebelah, ujar Murtia, matanya mengarah ke kebun milik Harsa. Aku nggak suka tanaman apalagi berkebun, ungkap Indah, mengambil cireng yang sudah dingin. Ketika digigit agak alot, Murtia beralih memandangi Indah, kecantikan alami Indah sangat menawan. Kamu nggak minat jadi konten kreator, influencer, selebgram? Body dan wajah kamu dukung loh, Indah. Nggak deh kalau joget-joget. Indah menyeruput es jeruknya. Joget-joget bukan konten kreator, Indah. Kalau dance atau tari tradisional nggak apa ara. Indah terkekeh sendiri. Menyadari kebodohannya. Apa yang dikatakan Murtia benar. Mungkin bisa unggah hasil lukisan, gumam Indah. Murtia dan anaknya pulang jam 2 siang. Indah tidak tidur, termangu di sisi ranjang. Melihat kanvas yang dipesannya online. Ada keinginan melukis, tapi tidak lancar menuangkan ide dan kreativitas. Seperti pisau yang berkarat, Indah perlu mengasah bakat yang tenggelam cukup lama. Lalu tubuhnya ambruk di sebelah Kala yang tidur. Indah sempat tidur sekitar 15 menitan. Terbangun karena ocehan Kala. Boboknya sebentar banget. Tumben, komentar Indah. Indah terduduk karena mendengar suara mesin motor. Disusul suara pintu yang terbuka dan langkah kaki. Hei, kesayangan papa, sapa Bayu yang berdiri di dekat pintu. Siapa ini yang jadi kesayangan? Kala. Kamu udah besar, Dek. Goda Bayu. Indah mengerucutkan bibirnya seraya mengucir rambut. Hari itu kedai tutup karena Bayu ikut seminar lanjut ikut kelas membuat kue kering. Sebenarnya bisa otodidak, tapi Bayu memutuskan ikut kelas chef yang terkenal di bidang pastry. Ada ilmu yang harus diserap. 1 jam lagi jalan yuk. Mumpung cerah cuacanya, ajak Bayu, meletakkan tas ransel di kursi. Sekalian cari makan. Siap, kami mandi dulu. Indah menyahut antuasias. Indah lebih memilih gendongan dari kain. Berbagai cara menggendong menggunakan kain Indah pelajari dari video-video tutorial. Lebih nyaman saja ketimbang gendongan instan. Mau apa makan nih? Tanya Bayu yang membantu mengaitkan tali helm. Apa ya enaknya? Indah balik bertanya. Masakan Jepang, Belanda, Amerika, Korea, Thailand. Kayak ngabsen nama negara, celetuk Indah dengan hati-hati membonceng. Indah membenarkan posisi Kala supaya nyaman. Kepala Kala tertutup topi rajut, melindungi dari angin. Jalan dulu deh ayang. Bayu menstarter motor. Kendaraan roda 2 itu diarahkan ke kanan, keluar dari halaman. Indah melambaikan tangan pada Harsa yang berdiri di teras rumah sebelah. Papanya tidak sendirian, tampak mengobrol akrab dengan 2 tetangga. Pak Muji dan Pak Tanto. Indah memutuskan memilih makan di restoran Jepang, di salah satu mall. Indah memesan sukiyaki dan tempura. Sedangkan Bayu memesan mie udon. Sini, Kala sama aku dulu. Bayu berdiri, meraih tubuh Kala dari gendongan Indah. Ternyata makan di luar saat sudah punya anak cukup seru. Tidak bisa makan bareng, karena Kala agak rewel saat Bayu mencoba duduk lagi. Si bayi minta jalan ke sana kemari. Indah pun melahap makanannya tidak bisa versi anggun, harus hap-hap cepat. Tidak bisa makan sambil cek ponsel atau melihat keluar jendela. Selesai makan, dia menghampiri Bayu yang berdiri di luar restoran. Ayang gantian makan. Bayu menoleh. Cepet banget, Dek. Lapar, jadinya cepat. Indah mengangkat tubuh Kala. Sama mama dulu ya. Indah mengikuti langkah Bayu masuk ke restoran. Kala merengek lagi, sehingga Indah putar haluan. Mau lihat ciwik-ciwik cakep? Ucap Indah, berjalan pelan melewati beragam toko.
Kala senang, kedua kakinya bergerak aktif. Indah heran kenapa Kala menolak di dalam restoran. Ternyata bayi 3 bulan tidak bisa ditebak. Indah berhenti di depan etalase toko sepatu, melihat heels berwarna hijau emerald. Lucu. Tapi mau dipakai kemana? Bayu berdiri di belakang Indah, membawa kain gendongan dan tas ransel bayi. Bayu mengikuti arah pandangan Indah. Bagus sepatunya. Mau? Enggak. Aku enggak suka. Indah menyanggah, harganya juga cukup mahal. 2.500.000. Mampir ke rumah Bude dulu ya, kata Bayu, karena ada hal penting yang ingin disampaikan. Kamu masih ingin jalan di mall enggak? Enggak. Udah cukup tadi muter-muter sama Kala, sahut Indah. Dari mall mereka ke rumah Tari. Waktu menunjukkan jam 7 malam. Kala yang tidur, dibaringkan di kamar Tari. Indah ikut rebahan, punggungnya capek karena menggendong Kala lebih lama dari biasanya. Sementara di ruang tamu, Bayu menyerahkan amplop berisi uang 10 juta pada Adnan. Pak D, izin nyicil uang modal, kata Bayu. Makasih, Bayu. Tapi Pak D ikhlas bantu kamu. Adnan meraih telapak tangan Bayu, mengembalikan amplop tersebut. Tapi, Pak D, kamu tabung aja. Buat beli mobil bekas, buat renov rumah, buat beli perhiasan untuk Indah. Apapun itu, Bey. Nggak perlu dikembalikan. Lihat kamu bahagia, nggak keluyuran ke sana kemari. Itu bayaran paling bagus. Adnan tersenyum lebar. Pak D. Simpen, Bey. Ngeyel banget, ujar Tari yang muncul dari dapur, membawa kopi dan ubi goreng. Makasih, ucap Bayu, menyimpan amplop itu ke dalam tas ransel bayi. Dah, ngopi dulu. Bu, jangan teriak. Bim-bim tidur. Adnan mengingatkan. Tari refleks menutup bibirnya sendiri. Lupa kalau ada cucu di dalam kamar. Di rumah lain, Jatmiko stalking media sosial Bayu, yang digunakan untuk promosi usaha. Jatmiko meletakkan ponsel di meja, makin lama diserang penyesalan. Apa yang terjadi pada dirinya dulu? Mengapa baru ingat putranya? Jatmiko mendadak sangat kesepian. Bunyi dering ponsel mengagetkan Jatmiko. Kedua matanya melebar, karena melihat nama di layar perangkat elektronik tersebut. Halo. Selamat malam, Pak Jatmiko. Saya tidak bisa basa-basi. Anda tidak perlu mencampuri urusan saya. Tidak perlu mengkhawatirkan saya dan Indah. Bayu. Menghilanglah kembali, seperti dulu. Bey. Sambungan berakhir. Jatmiko belum sempat berkata maaf. Hatinya seolah teriris pisau. Penderitaan yang disebabkan oleh kelakuannya sendiri. Bayu menurunkan ponsel. Bahunya terkulai lemas. Setelah sekian lama, dia mendengar suara Jatmiko. Hatinya kembali perih. Benci juga rindu. Kedua matanya basah. Indah mendekati suaminya yang berdiri di ujung teras rumah Tari. Memeluk dari belakang. Tidak berkata apapun. Hanya desau angin yang melingkupi kedua manusia itu. Dek, aku janji akan menjadi ayah yang baik untuk anak-anak kita. Aku janji menjadi suami yang baik, kata Bayu pelan, mengusap lengan Indah. Aku percaya itu, tukas Indah, mengeratkan pelukannya. Bayu kenapa, Indah? Tanya Tari. Indah sedang menggendong Kala, bersiap pulang. Indah menceritakan dengan suara pelan sekali. Khawatir Kala terbangun. Tari mendengar dengan seksama, lalu manggut-manggut. Boleh minta nomor HP-nya Jatmiko? Tari menatap Indah serius. Indah membenarkan kain gendongan terlebih dahulu.
Setelah terasa nyaman di pundak, Indah membagi nomor ponsel Jatmiko. Bude mau apa? Mau ngasih kata-kata mutiara. Kok kamu nggak bilang dari dulu punya nomornya Jatmiko? Tari segera menyimpan nomor Jatmiko. Hehehe, karena aku pikir, Mas Bayu, Bude dan Pak D nggak mau berurusan dengan Pak Jatmiko. Dan, waktu itu bilang nggak perlu membahas beliau, terang Indah. Dek, ayo. Panggil Bayu yang sudah menunggu di luar. Bude, kami pulang dulu, pamit Indah, berjalan keluar kamar. Tari dan Adan mengekori Indah. Keduanya berhenti di teras, keduanya mengamati keluarga kecil yang mulai menghilang di gelap malam bersama motor yang melaju. Semoga mereka bahagia. Tidak ada hama yang mengganggu, kata Adnan. Andaikan bisa disemprot dan langsung punah, tukas Tari, yang merasa kasihan pada Indah. Dari hamil sampai melahirkan masih direcoki orang-orang dari masa lalu. Si Ayan semoga sadar. Adnan berjalan masuk rumah. Nggak bisa sadar, hatinya hanya berisi iri dengki. Sama seperti ibunya, selama bertahun-tahun tidak pernah sadar akan kesalahannya, sahut Tari, menutup dan mengunci pintu depan. Doakan saja, Bu. Tumben, Pak. Jadi lempeng. Melempem. Tari mencibir. Karena pingin Bayu dan Indah bahagia. Kira-kira kapan kala akan punya adik ya? Kalau bisa cewek. Adnan teringat putrinya yang telah tiada. Berharap mendapatkan cucu perempuan. Tari mengatakan mungkin 2 tahunan lagi. Karena Bayu pernah cerita menunda kehamilan. Tari menempelkan ponsel di telinga kiri. Nada sambung terdengar, mudah-mudahan direspons. Tari perlu mengulang sampai 3 kali dan akhirnya. Halo, selamat malam. Tari tersenyum sinis walaupun tidak bisa dilihat Jatmiko. Malam, Jat. Apa kabar? Tentu saja tambah kaya ya. Siapa kamu? Gantari. Tari bisa mendengar seperti suara napas tercekat dan suara benda jatuh. Aku sangat membencimu, Jat. Doa-doa jelek selalu aku rapalkan untukmu. Tari menghela napas berat, menyadari Adnan menatap penasaran. Dengan mata yang seolah-olah bertanya, telepon siapa? Lalu Tari melafalkan nama Jatmiko tanpa suara. Ternyata doa jelek memang tidak berkah. Karena berimbas pada kehidupan Bayu. Sampai dewasa, dia masih terjebak luka yang kau gores. Datanglah, dan minta maaf langsung, kata Tari, dia tahu Jatmiko mendengarnya. Setidaknya bisa menyembuhkan luka. Tari memutus sambungan telepon. Dia ingin menyembuhkan luka Bayu. Luka yang bisa menghancurkan jiwa keponakannya. Apa yang dikatakan Jatmiko, Bu? Dia akan datang. Tari mengedikkan kedua bahu. Aku nggak tahu, Pak. Kalau Jatmiko masih punya hati nurani, dia pasti datang, jawabnya pelan. Sedangkan Jatmiko terduduk di tepi tempat tidur. Mengusap wajahnya kasar. Dia menelepon sekretarisnya.